Oke, kita masuk ke topik berikutnya yaitu controlling report. Ya, dalam unit 5 ini controlling report kita akan lebih banyak membicarakan mengenai laporan-laporan terutama di daerah financial dan accounting di dalam SAP Business One. Jadi kontennya yang pertama adalah kita akan membicarakan mengenai financial report. Nah, apa saja financial report yang ada di dalam SAP Business One? Yang pertama adalah balance sheet, ya, atau neraca, lalu trial balance, neraca coba-coba, lalu profit and loss, lalu yang terakhir adalah statement of cash flow. Lalu report yang kedua kita akan membicarakan mengenai cash management report. Ya, di dalamnya ada cash flow report, aging report, lalu ada dunning system. Nah, jadi memang di dalam topik ini kita tidak akan terlalu banyak mencoba transaksi atau dokumen, tapi lebih membicarakan mengenai report di financial dan accounting di dalam SAP Business One dan kapan kita akan menggunakannya. Oke, kita masuk yang pertama dulu yaitu mengenai financial report, yaitu ada 3 financial report yang utama di dalam SAP Business One, yaitu balance sheet, neraca, lalu trial balance, dan yang terakhir adalah profit and loss. Jadi ketiga laporan ini adalah ketiga laporan finansial yang paling utama di dalam SAP Business One. Nah, sedangkan untuk statement of cash flow itu sebetulnya tergantung dari lokalisasi masing-masing. Sedangkan untuk Indonesia pun sesekali saya pernah diminta untuk menghasilkan laporan itu dan itu ada di dalam SAP Business One. Oke, studi kasus. You review the financial report with Maria, the company accountant. Maria mentioned that you discussed the influence of period and closing on the balance sheet and profit and loss report. Nah, ini sebetulnya ini adalah pertemuan yang lalu ya, kita pada saat membicarakan period and closing. Apa sih efeknya period and closing terhadap balance sheet kita? Lalu juga apa efeknya dengan laporan laba rugi kita? Ya, ini nanti Anda bisa flashback lagi ke pertemuan yang sebelumnya. This is because you usually issue the financial report for the last day of each financial year atau period to get the financial status of the company. Jadi memang financial report itu banyak dipakai untuk mengetahui perkembangan atau status dari perusahaan kita. Ya, dari balance sheet, dari neraca sebetulnya kita sudah bisa menilai apakah perusahaan itu sehat atau tidak sehatnya. Ya. Lalu you demonstrate the financial report in SAP Business One. Nah, nanti juga akan saya demokan bagaimana mengakses, lalu parameternya apa saja yang ada di dalam financial report di dalam SAP Business One. Oke, agenda yang pertama yaitu chart of account structure, ya, the influence of the chart of account structure on the financial report, ya. Oke, reflection question. Seandainya di dalam laporan kita, yaitu dalam laporan balance sheet, ya, ada suatu data di dalam laporan kita yang menyatakan demikian, ya. Dikatakan untuk asetnya, jumlah fixed asetnya adalah 10,04%. Lalu current asetnya adalah 89,96%. Jadi total asetnya adalah 100%. Nah, from the financial controller point of view, where is the most money invested? Nah, kira-kira teman-teman ada yang bisa jawab? Apakah jawabannya A, asset that can be converted into liquid fund at a short notice, atau pilihannya adalah B, property that a firm own and use and is not expected to be consumed and converted into a cash in the near future. Kira-kira jawabannya apa? Ada yang bisa jawab? Ya, jawabannya adalah A ya. Jadi karena memang kalau diperhatikan current asetnya atau aset lancarnya jauh lebih besar ketimbang dari asetnya. Nah, sebetulnya dari point of view controller ini perusahaannya sehat ya. Sehat dalam arti kata aset lancarnya sangat-sangat liquid, jadi mudah untuk perusahaan tersebut memanuver atau berinvestasi di area-area yang lain. Chart of account structure. Ya, kita coba flashback lagi untuk membicarakan mengenai chart of account structure. Jadi, kita menyusun sedemikian rupa chart of account kita mulai dari level 1, level 2, dan seterusnya. Lalu kita mengelompokkannya ke dalam aset, liability, capital, turnover, dan seterusnya. Ini sebetulnya tujuannya apa? Ya, kembali lagi tujuannya adalah untuk bisa menghasilkan financial report yang kita inginkan. Ya. Saya refresh lagi, ada 3 laporan financial report yang paling utama, ya, yaitu neraca, neraca coba-coba, dan laporan laba rugi.
Oke, sekarang kita coba masuk dan lihat satu-satu ketiga laporan plus statement of cash flow dari SAP Business One. Oke, kita coba ulas satu persatu laporan keuangan yang ada di dalam SAP Business One. Yang pertama adalah balance sheet. Ya, di sini dikatakan balance sheet adalah laporan yang mempresent the financial position of a business, ya, the company's value. Ya, tadi seperti saya sudah utarakan, kita cukup melihat neraca dari suatu perusahaan, kita sudah bisa menilai, ya, berapa sih nilai dari perusahaan tersebut, ya, sehat atau tidak bisnisnya, ya. Nah, sekarang bagaimana cara memproduce balance sheet di dalam SAP Business One? Apa saja parameternya, ya. Jadi yang pertama adalah dates, ya. Dates itu adalah tanggal sampai kapan nih kita ingin melihat laporan neraca kita. Kenapa? Karena neraca itu adalah laporan yang kalau bahasa saya ini adalah a living report. Artinya laporan ini diproduksi sejak company itu berdiri sampai detik ini, ya. Jadi year to date, ya. Nah, kalau di dalam SAP tentunya adalah sejak perusahaan tersebut memakai SAP sampai hari ini, ya. Jadi tinggal up to certain date. Nah, jadi from-nya selalu sejak awal, ya. Up to-nya tinggal kita tentukan. Kita mau melihat balance sheet katakan bulan lalu, ya, atau minggu lalu dan sebagainya. Jadi yang dimasukkan adalah up to certain date-nya, ya. Dan ini dia akan terus diakumulasi mulai kita memakai software SAP atau perusahaan itu berdiri. Lalu yang berikutnya adalah drawers type. Jadi kita bisa pilih nih apa saja yang kita mau lihat, apakah aset, liability atau equity. Nah, seyogyanya kalau memang kita pengen lihat secara keseluruhan, kita pilih tiga-tiganya. Tapi di sini Anda bisa memilih salah satu dulu, misalnya ingin menyaksikan atau pengen lihat posisi asetnya seperti apa, liability-nya seperti apa, dan seterusnya. Tapi kalau pengen dilihat ada big picture dari sebuah perusahaan atau company's value, maka kita seyogyanya pilih tiga-tiganya, ya. Nah, rumusnya apa untuk balance sheet? Ya, kembali lagi, saya refresh lagi. Untuk rumus atau calculation di dalam balance sheet adalah, rumusnya adalah aset sama dengan liability ditambah equity, ya. Nah, kita juga bisa memilih nih relative percentage of its balance the company's asset, liability, and equity set, ya. Jadi kan nanti ada dua kolom, ya. Nanti ada dua kolom keduanya mau ditampilkan apa, ya. Kalau kita lebih cenderung memilih laporan neraca dengan mata uang asing, silakan. Tapi kalau ternyata mata uang yang kita pakai hanya satu, ya, sebagai lokal dan sistem currency-nya adalah sama, maka ada pilihan untuk bisa menampilkan relative percentage, ya, perkembangan dari si nilai-nilai dari chart of account itu sendiri. Nah, apa saja dokumen yang mempengaruhi laporan ini? Ya, tentunya semua jurnal, ya, semua akun yang berhubungan dengan aset, liability, dan equity. Ya, contohnya apa? Seperti air invoice. Air invoice itu kan pasti adalah menyinggung masalah masuk ke kelompok aset. Lalu pajak, ya, outgoing payment itu kan bank account, kursi PO itu kan inventory account. Jadi setiap kali kita melakukan transaksi ini sebetulnya kita langsung efek ke laporan balance sheet kita. Ya. Nah, untuk demonya mungkin saya nanti akan gabungkan sekalian, kita langsung bicarakan laporan yang berikutnya. Yang berikutnya adalah trial balance atau biasa disebut neraca coba-coba. Nah, neraca coba-coba itu apa sih? Ya, dikatakan adalah a summary of all account and or business partner balance can comprise a particular cross section. Jadi sebetulnya ini maksudnya adalah kita bisa pilih nih, kita boleh pilih seluruh chart of account-nya atau kita pengen lihat neraca coba-coba by business partner. Ya, karena mungkin kita mau spesifik melihat apa nih transaksi kita dengan business partner kita tersebut, ya. Tapi yang umum sih untuk trial balance biasanya kita melihat semua chart of account yang ada di dalam perusahaan kita. Lalu parameter apa saja nih yang bisa dipilih di dalam laporan trial balance? Nah, yang pertama adalah dates. Nah, selected period. Nah, bedanya dengan balance sheet, kalau di trial balance kita bisa pilih nih. Kita pengen melihat trial balance mulai dari bulan kapan sampai bulan kapan. Ya, jadi kita bisa memilih periodenya, posting period yang kapan, mulai dari kapan sampai kapan. Jadi tidak harus mulai company itu berdiri, beda dengan balance sheet. Kalau balance sheet kan laporan yang saya bilangnya the living report, ya, karena itu semua sejarah atau history transaksinya ke bawah terus sampai
hari ini. Nah, sedangkan kalau trial balance kita bisa pilih certain period. Ya, kenapa? Karena memang biasanya trial balance dipakai oleh teman-teman accounting untuk melihat perkembangan atau pergerakan dari masing-masing chart of account. Ya. Lalu drawersnya apa yang bisa dipilih? Nah, karena memang ini untuk melihat perkembangan dari seluruh chart of account, memang biasanya pilihannya adalah semua account, all account, mulai dari akun-akun yang membentuk balance sheet dan akun-akun yang membentuk profit and loss. Dan apabila kita memang ingin melihat trial balance-nya adalah per business partner, kita juga bisa memilih all business partner master data, ya, baik itu dari customer maupun vendor. Nah, untuk calculation-nya bagaimana? Ya, sebetulnya tadi dikatakan kalau untuk trial balance sebetulnya adalah summary ya dari semua account. Nah, tapi apa saja yang akan ditampilkan? Kita coba baca di sini. For each account, total debit and credit amount and the ending balance. Jadi benar-benar opening balance-nya berapa, ya. Lalu total debitnya berapa, total kreditnya berapa, dan ending balance-nya berapa. Jadi memang benar-benar mensummary perkembangan atau pergerakan dari masing-masing account. Nah, di situ memang bisa terlihat kira-kira pergerakannya apakah wajar atau tidak wajar. Nah, pada saat kita melihat ketidakwajaran, maka kita bisa melihat detailnya melalui laporan general ledger. Ya. Berikutnya, for the entire report, if the trial balance include all the amount. Berikutnya, for the entire report, if the trial balance include all the account in a complete period, the debit and credit side total must be equal. Jadi total report balance itu harus dengan 0. Nah, ini maksudnya adalah kalau memang kita memilih ya semua account, ya, lalu kita memilih the complete period, artinya period yang komplit, yang misalnya 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun, ya, the total debit dan kreditnya seharusnya harus sama, ya, sehingga total report balance-nya harusnya adalah 0. Kenapa? Karena memang ini adalah summary dari semua account, mengumpulkan atau mensummary total debit dan total debit, ya, total kredit dan total debit masing-masing account. Jadi seyogyanya harusnya balance. Kalau memang tidak equal, ya, maka ada yang salah. Nah, itu perlu kita lihat lebih detail menggunakan GL report. Nah, dokumen apa saja nih yang efek ke trial balance? Ya, sebetulnya ini semua, ya. Kenapa? Karena kan melibatkan all account. Jadi semua transaksi ini efek ke trial balance, ya. Sama demonya nanti kita lakukan berbarengan saja dengan balance sheet. Kita coba masuk ke laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini apa sih? Yaitu laporan yang menunjukkan the profit atau loss of your business for the fiscal year atau selected period and explain the change in the company's value. Ya, ini tentunya adalah sesuai dengan namanya, ini adalah laporan yang untuk menunjukkan bahwa kita untung apa rugi sih. Ya, enaknya di dalam laporan laba rugi di dalam SAP Business One kita bisa pilih periodnya juga. Ya, jadi kita misalnya pengen lihat laba rugi bulan lalu atau bulan sekarang di tahun lalu, itu kita masih bisa lihat, ya. Nah, drawers atau account type apa yang terlibat di dalam laporan profit and loss? Nah, ini mungkin seperti saya sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya, ya, tentunya adalah semua akun-akun yang efek ke laporan laba rugi, yaitu the last 5 drawer, ya, mulai dari akun nomor 4, ya, revenue, cost of sales, expense, dan financing and other revenue and expense account. Nah, jadi mulai dari kepala 4 sampai 8 dan seterusnya. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Simple aja, ya, semua total akun revenue dikurangin total account expense. Maka tinggal kita lihat apakah hasilnya positif atau negatif. Kalau hasilnya positif, berarti perusahaan tersebut mendapatkan atau mengalami profit, ya. Tapi kalau negatif, berarti mengalami loss. Dokumen apa saja yang efek ke dalam profit and loss? Ya, tentunya AR dan AP. Kenapa? Karena kan di dalam AR invoice ini kita membukukan revenue dari sebuah perusahaan, larinya ke akun revenue, yaitu kepala 4. Lalu expense, ya, biaya-biaya, contohnya adalah AP invoice, ya. Biasanya itu adalah kepala 5, kepala 6, dan seterusnya. Oke, demo profit and loss statement.
Mungkin sebelum masuk ke demo, saya coba jelaskan slide berikutnya nih, ada reflection question yang mungkin kita bisa renungkan dan kita bisa jawab bersama, ya. Di sini dikatakan the balance sheet calculation is, nah rumusnya ya, aset sama dengan liability ditambah equity. Nah, pertanyaannya adalah how the calculation balance if the report consider only the balance sheet account. Nah, mungkin kalau kita lihat dari total seluruh account, kalau di trial balance itu kan katanya debit side dan credit side harus equal. Ya, pokoknya total reportnya harus 0, ya kan? Itu kan balance, ya kan? Semua account. Nah, di sini ditanya nih sama SAP nih. Bagaimana kok laporan balance sheet atau neraca itu kok bisa balance, sedangkan hanya mengconsider kepala 1, 2, dan 3 saja. Nah, kan seharusnya kan tidak balance kan? Apalagi kalau kita belum tutup buku. Ya mungkin Anda bilang katakan pasti balance dong Pak, kalau kita sudah tutup buku. Ya kan? Kalau sudah kita melakukan period end closing, di mana return earnings-nya sudah dihitung. Nah, bagaimana kalau belum dihitung? Kok bisa balance? Nah, mungkin teman-teman ada yang bisa jawab? Oke, berikut jawabannya ya. Jadi memang theoretically balance sheet kalau kita seiring perjalanan jalannya transaksi perusahaan ya, mungkin kita berpikir ini tidak mungkin akan balance. Kenapa? Karena kan kita hanya balance sheet ini kan hanya consider 3 kelompok akun ini, yaitu kelompok akun aset, liability, dan equity. Ya kan? Kalau pada saat opening balance itu memang balance. Kenapa? Karena kita memasukkan unsur laba ditahan, ya, yang menyebabkan laporan ini menjadi balance. Tapi seiring perjalanan waktu, mulai ada transaksi perusahaan tersebut, bagaimana mungkin laporan ini bisa balance? Karena laporan ini hanya mengconsider 3 kelompok account ini. Sedangkan profit and loss tidak diinkludkan dan kita tidak melakukan period end closing, ya. Mungkin kalau teman-teman flashback lagi ke topik period end closing, dikatakan period end closing bulanan itu sifatnya opsional, ya. Nah, kalau sifatnya opsional, berarti apakah kita tidak bisa membuat laporan laba rugi yang balance? Nah, itu kan pertanyaan besarnya. Nah, jawabannya sebetulnya masih tetap bisa. Nah, itu juga salah satu keistimewaan atau kelebihan dari software SAP Business One, bahwa meskipun kita tidak melakukan period end closing bulanan, ya, SAP tetap menghitungkan yang namanya profit period, ya. Meskipun kita belum closing, ya, kita belum menghitungkan profit period dari suatu periode, setiap kali kita membuka atau membaca laporan neraca itu SAP mengsimulasikan, ya, dan menempelkan profit period kita masuk ke dalam kepala 3 atau kelompok equity seolah-olah sebagai laba ditahan, ya. Itulah yang menyebabkan kenapa balance sheet kita selalu balance kapanpun kita menampilkan atau mencetak laporan tersebut. Nah, ini yang membuat SAP Business One spesial dan istimewa karena tetap disimulasikan. Nah, syukur-syukur kita melakukan period end closing, maka ini akan mempermanenkan, ya, perhitungan profit period tersebut ke dalam laba ditahan, ya. Jadi itulah jawabannya. Oke, mungkin satu lagi sebelum kita masuk ke dalam demonstrasi, ini ada satu laporan tambahan yang masuk dalam kelompok financial report yang namanya adalah statement of cash flow, ya. Jadi memang statement of cash flow ini adalah legal document required in many localization. Nah, saya tidak berani bilang untuk Indonesia tidak berlaku karena ada beberapa customer saya yang meminta laporan ini, dan ini yang minta biasanya auditor, ya. Nah, di SAP Business One pun laporan ini ada, ya. Tinggal kita cocokkan ini dia sudah memiliki susunan yang baku, ya. Kalau untuk statement of cash flow ini, kita pun bisa memanfaatkan template yang sudah ada, atau kita bisa bikin ulang lagi sesuai dengan requirement dari customer kita, ya. Tinggal kita petakan akun-akun mana saja yang membentuk laporan di dalam statement of cash flow. Nah, laporan statement of cash flow memang semua berhubungan dengan cash flow account kita, ya. Jadi di dalam general setting jangan lupa Anda tentukan default primary form cash flow line itemnya. Kenapa? Karena ini nanti akan membentuk
laporan di statement of cash flow. Ininya harus kita aktifkan. Kayak kalau tidak nanti angka-angkanya tidak akan muncul di sini, ya. Ya, itu mungkin tambahan saja untuk statement of cash flow. Ini template-nya memang sudah baku, tinggal kita petakan saja. Dan biasanya sih mirip-mirip ya. Saya juga pernah punya customer, ini laporannya mirip banget, 95% mirip, tinggal paling angka-angkanya aja ngambil dari akun yang mana. Kenapa? Karena kan masing-masing company cash account-nya beda-beda. Ya, tinggal kita petakan di situ, rumusnya kita masukkan, maka laporan ini sudah bisa kita hasilkan di dalam SAP Business One. Oke, reporting yang berikutnya di dalam SAP Business One yaitu Cash Management Report. Nah, Cash Management Report memang biasanya membicarakan mengenai cash flow report kita. Ya, ini berbeda dengan financial report yang kita bicarakan di topik sebelumnya. Oke, after completing this topic, you will be able to discuss the effect of standard process in SAP Business One on monetary report. Ya, kapan report ini dipakai, lalu kita coba menginterpret typical report data, yaitu cash flow report di dalam SAP Business One. Nah, untuk bisa mengetahui kapan report ini dipakai, mungkin kita coba baca dulu bisnis example-nya, ya. Maria tells you that controlling customer receivable status and minimizing payment time is crucial. Ya. You introduce tool to manage customer receivable. Yang pertama adalah cash flow report. Cash flow report that help you to forecast the monetary status of the company. Nah, udah jelas nih gunanya. Ya, dan memang tujuannya untuk mengkontrol untuk customer receivable. Kenapa? Karena dari cash flow report ini kita nanti bisa melihat kapan kita dapat uang masuk dan kapan uang akan keluar. Ya. Jadi kalau bisa harus uang masuk dulu baru kita bisa uang keluar, karena tanpa uang masuk kita tidak akan bisa melakukan pembayaran ya, atau uang keluar. Ya. Nah, ini yang coba dikontrol oleh seorang accounting dan finance. Ya, makanya cash flow report juga menjadi penting. Kenapa? Karena nggak mungkin kita bayar vendor kalau kita belum dapat uang dari customer, atau cash flow kita ibaratnya cash flow-nya tersendat. Ya. Lalu berikutnya sebetulnya ada laporan lagi yang untuk membantu cash management report, yaitu namanya adalah customer receivable aging report dan dunning process, ya, that enable tracking of the open air invoice. Jadi sebetulnya seperti saya utarakan sebelumnya, jadi sebetulnya perusahaan sebenarnya lebih banyak memelototin ini, ya, customer receivable aging. Kenapa? Karena kalau nggak ada duit masuk, bagaimana kita bisa membayar vendor kita atau membayar uang keluar. Jadi ini penting banget atau krusial untuk dikontrol oleh seorang accounting. Oke, reflection question. Ya, sekalian kita bisa membayangkan kegunaan dari cash flow atau cash management report ini. Which report in the SAP Business One provide you with the forecast of the company monetary status? Nah, tadi sebetulnya udah dijelaskan ya di slide sebelumnya, yaitu cash flow report. Ya, jadi memang cash flow report ini menunjukkan kapan arus kas kita. Jadi cash flow ini kalau bahasa Indonesianya arus kas ya, arus kas report. Kapan kira-kira uang akan masuk ya. Dan cash flow report di dalam SAP Business One ini sifatnya adalah forecast. Jadi kita memforecast ke masa depan, bisa 5 hari ke depan, seminggu ke depan dan sebagainya. Ya. Jadi mungkin teman-teman kalau pernah dengar, bagaimana cash flow kita aman atau tidak? Atau wah cash flow kita sedang terganggu. Nah itu maksudnya adalah kita sedang mengalami problem bahwa uang masuk lebih sedikit daripada uang keluar. Nah itu artinya kita punya masalah di cash flow kita. Ya. Nah mudah-mudahan dengan laporan cash flow report ini bisa membantu. Kenapa? Karena cash flow ini bisa memforecast ke masa depan, ya, ke beberapa hari ke depan. Ya. You can find the cash flow report in the financial report menu on the financial module. Jadi report ini juga masuk ke dalam kelompok financial report. Ya. The report provide information about the liquidity of your business that is beyond the scope of the profit and loss statement. Nah, memang sifatnya lebih ke forecast. Jadi dikatakan beyond dari profit and loss. Kalau profit and loss kan sesuatu yang sudah terjadi, ya, yang kita sudah bukukan sebagai profit dari sebuah perusahaan. Tapi kalau cash flow report lebih ke forecast kira-kira kapan ya uang kita masuk, kapan uang kita harus keluar. Jadi lebih ke arus kas kita. Ya, cash flow kita seperti apa, ya.
It display the balance sheet account which reflect the monetary value of the company. Nah, laporan ini merefleksikan akun-akun cash kita yang ada di balance sheet account. Biasanya kelompok aset. Biasanya akun-akun apa saja? Cash, bank, ya. Cash bank itu ya seperti cash ini, credit card, check, ya, customer liability dan payable to vendor. Kenapa? Karena ini kan uang masuk dan uang keluar. Ya, customer liability adalah hutang dari customer kita. Ya, lalu kewajiban kita membayar ke vendor. Ya. The cash flow report in SAP Business One lists the total and balance of both the account that represent the cash holding and the account that expect of cash flow in the near future, either incoming or outgoing for the interval you have requested. Jadi intervalnya nanti kita bisa tentukan berapa lama. Jadi memang lebih cash flow report ini memperhatikan kapan uang masuk, ya, dan kapan uang harus keluar. Nah, kok bisa? Bagaimana membacanya? Ya, tentunya adalah dari AR dan AP invoice, ya kan? Kalau kita tagih customer, ya, kapan nih kira-kira customer ini akan bayar? Ya, tentunya sesuai dengan term of payment. Due date dari AR invoice tersebut kapan? Begitu juga dengan kewajiban kita membayar ke vendor. Taunya dari mana? Ya, dari AP invoice. Kapan due-nya? Due-nya kan tentunya adalah kesepakatan kita dengan vendor, term of payment-nya berapa lama, ya. Nah, tentunya semua ini sangat tergantung dari dua transaksi itu. Nah, dari situ nanti cash flow report akan memforecast kira-kira dalam seminggu ke depan, sesuai dengan waktu yang kita tentukan, apakah kita aman apa tidak aman. Ya, dalam arti uang masuk dengan uang keluar besaran mana. Nah, berikut contohnya nih. Ini contohnya memang kurang lebih nanti cash flow report di dalam SAP Business One kurang lebih seperti ini. Nah, di sini dikatakan kita memforecast selama 5 hari ke depan. Jadi total today ditambah 5 days ke depan, ya. Nah, nanti memang cash flow report dalam SAP Business One seolah-olah nanti kayak semacam ada security level nih, ya. Cash account, credit check, customer liability, dan debt to vendor. Jadi akun-akun yang kita bicarakan di sini, ya. Ini yang akan dipantau, ya. Jadi kira-kira kapan nih, ya, payment to vendor dengan menggunakan bank transfer, ya. Oh, nanti dalam hari ini ada 5.000, ya. Lalu nanti akan ada duit masuk, ya, dengan menggunakan kredit card atau cek, ya, di 3 hari ke depan itu sebanyak 10.000, ya. Lalu nanti ada tagihan, ya, hutang dari customer, ya, customer liability dalam bentuk dokumen AR invoice yang akan masuk di hari keempat, ya. Lalu untuk hari kelima kita ada kewajiban untuk bayar vendor sebesar 3.000. Nah, nanti dari rentang waktu atau intervalnya kita tentukan ini, si cash flow report akan mentotal, ya, kolom debit dan kolom kredit, ya, banyakkan mana, ya. Debit tentunya adalah uang masuk, ya, karena ini kan cash account. Ingat, cash account masuk kelompok aset, bertambah ada di kolom debit. Nah, dikatakan kita akan dapat duit masuk sebesar forecast, ya, 12K. Sedangkan keluar akan totalnya menjadi 8K. Nah, ini kita masih ada aman atau ada sisa kurang lebih 4.000 atau 4K. Nah, kalau laporan cash flow kita menunjukkan seperti ini cenderung aman. Artinya 5 hari ke depan kita aman. Kita masih ada sisa 4.000, ya. Oke, untuk demo cash flow report nanti akan kita gabung sekalian dengan demo-demo yang lain. Jadi nanti kita akan melakukan demo secara keseluruhan, ya, biar gampang. Berikutnya, sebelum kita masuk ke topik demo untuk masing-masing report, di sini ada reflection question lagi yang menyatakan the sales process affect the cash status of the business. Ya, tentunya, ya, hasil proses penjualan kita, ya. How can OEC Computer improve the cash flow result? Nah, tadi kan resultnya seperti ini nih, ya kan? Kalau bisa sih kolom debitnya lebih besar daripada kolom kreditnya, ya, supaya cash flow kita selalu sehat. Nah, bagaimana mengimprove-nya? What kind of option does a company have to optimize their cash flow? Ya, seandainya memang cash flow kita bermasalah, ya, bagaimana mengimprove-nya dan opsi apa saja yang yang SAP sediakan untuk bisa mengoptimas kita punya cash flow, ya. Lalu berikutnya adalah how can they ensure that a timely invoice is generated
to enhance positive cash flow. Nah, ini juga menjadi penting ya, jangan kita menagih customer kita telat ya, sehingga uang masuknya menjadi lambat. Atau customer sudah ditagih tapi nggak bayar-bayar, kita diam saja, orang collectionnya tidak bekerja ya, atau kurang action. Atau ada suatu kondisi kita ditagih sama vendor kita, TOP-nya tuh pendek-pendek, misalnya dikasih cuma 5 hari ya. Tapi kita kasih term of payment ke customer kita 30 hari. Nah, tentunya itu akan merusak kita punya cash flow. Ibaratnya kita akan ditagih lebih cepat ketimbang kita dapat duit dari customer kita. Nah, tentunya ini akan membuat cash flow kita akan menjadi bermasalah. Nah, kira-kira bagaimana tuh di dalam SAP kita bisa mengimprove supaya cash flow report kita tuh menjadi lebih sehat? Nah, jawabannya adalah define the appropriate payment term for each your customer. Nah, ini tadi seperti saya bilang, kita janganlah berbaik hati kepada customer kita, ternyata kita juga ditekan dari sisi vendor kita. Ya, bukan berarti kita kejam terhadap customer kita, karena memang customer adalah raja ya, kita juga hidup dari customer ya. Tapi maksudnya kita coba sesuaikan, kita define the appropriate ya payment term. Kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kalau memang vendor kita menekan kita dengan term of payment yang pendek, ya kita juga jangan kasih term of payment yang panjang kepada customer kita. Kenapa? Supaya uang masuk dan uang keluar itu sinkron. Syukur-syukur banyakkan uang masuk daripada uang keluar. Sehingga cash flow report kita akan menjadi sehat. Lalu yang kedua adalah ada loh report yang namanya customer receivable aging yang membantu mengontrol keuangan kita dari penjualan kita. Ini makanya tadi yang saya bilang sering dipelototin oleh teman-teman accounting. Kenapa? Jadi dia sudah tahu kapan nih jatuh tempo dari invoice kita. Kalau sudah jatuh tempo, mana yang telat? Telatnya berapa lama? Apa yang harus kita lakukan kalau seandainya customer tersebut telat? Ya. Nah, ini ada reportnya. Nah, berikut adalah contoh aging report ya. Ini customer receivable aging. Jadi nanti di dalam report ini SAP akan membreakdown semua customer kita. Ya, biasanya dokumennya adalah air invoice. Kenapa? Karena ini adalah receivable aging. Berapa balance dunia? Ya, mana yang sudah masuk ke 0 sampai 30 hari? Ya, artinya yang sudah telat. Ya, telat 30 hari, 30 lebih, 46 lebih, 76 lebih dan seterusnya. Nah, nanti akan disajikan dalam bentuk persentase seperti ini dan totalnya berapa. Totalnya harusnya 100%. Nah, ini kan kita bisa monitor mana nih yang telat. Telat 30 hari, telat 32 hari, dan seterusnya. Nah, ini yang kita monitor oleh di bagian collection. Ya. Apa yang harus kita lakukan kalau seandainya customer sudah masuk ke sini? Apakah kita larang untuk beli lagi? Atau kita sudah mulai melakukan kirim surat peringatan, atau kita kirim debt collector dan sebagainya. Ya. Oke, sama untuk demo customer receivable aging nanti kita akan coba demokan bersama-sama. Oke, masuk ke slide berikutnya, ada reflection question lagi nih. Ya. What proactive step can OEC Computer take to improve the cash flow result? Masing kita ngomongin cash flow ya. Bagaimana nih mengimprove-nya? Tadi kan sudah dikatakan payment term sama customer receivable aging. Tapi di sini ditanya lagi, apa nih proactive step? Ya, karena kalau kita sudah melihat cash flow report kita, lalu kita sudah melihat customer receivable aging kita, terjadi masalah. Kalau kita tidak melakukan proactive step juga sama aja, artinya kan tetap kondisinya tidak membaik. Nah, di sini makanya ditanya lagi sama SAP nih, apa proactive step ya, yang bisa kita lakukan untuk mengimprove cash flow report kita. Ya. What kind of option does a company have to ensure timely payment? How can they prevent a bad debt? Nah, ini kan dari sini kan kita juga biasanya company sudah punya policy ya. Apakah kalau lebih dari 100 hari kita sudah kategorikan sebagai bad debt? Apakah kita perlu write off? Nah, ini kan akan menjadi pertanyaan besar. Ya. Nah, kira-kira apa nih jawabannya? Ya. Jawaban dari pertanyaan SAP ini. Nah, sebetulnya SAP sudah memberikan lagi suatu fasilitas atau satu fitur yang namanya dunning system. Ya, ini adalah a complementary tool to enhance a positive cash flow. Ya, apa caranya? Yaitu dengan mengirimkan statement surat ya, surat cinta, send debtor statement for outstanding debt.
Nah, ini jadi nanti ini sifatnya wizard ya, Dunning ini adalah Dunning wizard. Ini nanti kan kalau kita jalankan, dia akan langsung mengirim surat peringatan kepada customer kita ya, untuk mengingatkan untuk membayar ya. Outstandingnya apa saja, kapan jatuh temponya, segera lakukan pembayaran ya. Dan bila perlu, bahkan di beberapa company terutama di luar negeri ya, saya sih kalau lihat di Indonesia kayaknya belum ada ya, yaitu men-charge the customer for interest and Dunning fee. Nah, ini mungkin udah gayanya udah seperti kartu kredit nih ya. Kalau kita telat kan kena biaya keterlambatan dan kena bunga ya kan. Nah, saya nggak tahu nih kalau apakah ini bisa diterapkan di Indonesia, Dunning system ini ya. Nah, sebetulnya SAP sudah memberikan tool ini untuk membantu kita. Ya, at least sekedar membantu mengingatkan customer kita. Ya. Oke, tapi jujur dari beberapa kali pengalaman saya implementasi, tidak ada satupun customer saya yang mau mengaktifkan Dunning system ini. Kenapa? Karena kembali lagi kita Indonesia adalah orang timur ya. Kita lebih mengedepankan kesopanan, dan seandainya kita mau memperingatin pun biasanya kita melalui telepon ya, jadi pendekatan yang lebih personal ya. Kenapa belum bayar ya, tolong dong bayar dan sebagainya ya. Jadi tidak ada yang bikin surat-surat peringatan atau surat cinta yang dikirimkan apabila suatu level tertentu berapa telat berapa hari sudah tercapai, langsung otomatis kirim surat cinta ya. Oke, berikut ini contohnya ya, contoh dari Dunning Wizard. Seandainya Dunning Wizard ini kita jalankan, nah nanti Dunning letternya atau surat peringatannya kurang lebih seperti ini nih, ya. Jadi ini first Dunning letter. Jadi Dunning letter ini kita bisa set di peringatan pertama, peringatan kedua, nah peringatan ketiga apa yang akan kita lakukan? Apakah kirim debt collector atau gimana? Ya, nah ini contohnya surat dari Dunning Wizard-nya nih, ya. Nanti ditampilkan semua list open debt-nya customer kita, balance-nya berapa ya, dan bila perlu nanti beserta kita tagihkan untuk interest dan fee-nya ya. Ini nanti kita bisa tagihkan nih ya, seandainya memang ada bunganya dan ada fee-nya ya. Nah, ini di setnya di mana? Setnya adalah di dalam Dunning system ya. Dunning nanti kita set nih berapa nih Dunning letter pertama kalau sudah telat 30 hari, letter kedua 60 hari, letter ketiga 90 hari, dan ini fee per letternya ya. Kalau kita pengen kenakan bunga, ini rumusnya ya, 305% ya annual interest rate-nya. Nah, nanti seandainya mau mau dikenakan juga, nanti simpennya di akun mana, atas pendapatan atas interest dan fee dari Dunning ini. Nah, suratnya pun letternya bisa kita configure adanya di sini ya, di report and layout manager, Dunning letter 1, Dunning letter 2 dan seterusnya. Jadi ini contoh standar dari SAP aja, tapi letternya kita bisa configure. Nah, nanti kalau Dunning sistemnya kita udah set sedemikian rupa, maka kita tinggal tempelin ke masing-masing business partner kita, yaitu di Dunning term-nya dia ikut yang mana nih, apakah ikut yang standar. Jadi kita bikin nih nanti nih ya, mau namanya apa aja, mau standar kayak atau apa kayak, sesuai dengan effective day-nya yang kita mau terapkan. Mungkin juga dendanya ya, lamanya, jadi kita tentukan ya. Nanti kita tinggal tempelkan ke business partner master data. Kalau memang mau dikenakan interest dan rate, maka nanti automatic posting ya. Kalau memang tidak apa-apa, mungkin surat aja tapi tanpa interest dan fee, mungkin ini kita bisa pilih yang none. Kalau sudah, maka business partnernya kita update. Nah, maka nanti kalau Dunning Wizard-nya kita jalankan akan menghasilkan sebuah surat. Nah, surat ini juga kita bisa langsung email seandainya SAP kita connect dengan email server kita, atau kita bisa ekspor ke dalam PDF. Oke, berikut summary dari topik kita hari ini. Ya, jadi silakan Anda baca, ini kurang lebih sudah saya ceritakan atau saya sudah jelaskan di dalam penjelasan saya. Silakan teman-teman baca sebelum nanti kita masuk ke dalam demo dari masing-masing report itu sendiri. Controlling report. Nah, controlling report yang pertama adalah untuk financial report. Nah, financial report itu ada di mana? Tentunya menunya ada di financial, lalu financial report, lalu Anda pilih yang financial.
Nah, di sini adalah ketiga laporan utama financial report yang ada di SAP Business One. Mungkin kita akan coba buka satu persatu. Yang pertama adalah balance sheet. Ya. Nah, seperti dikatakan bahwa balance sheet ini adalah year to date. Ya, jadi ini adalah laporan yang mulai dari company kita berdiri atau laporan yang mulai SAP kita gunakan sampai akhir tahun. Jadi nggak bisa pilih from dan to. Kenapa? Karena di sini adalah sejarah, ya, mulai dari company itu berdiri, mulai dari pembukuannya sudah dibukukan sampai terakhir. Ya. Nah, mungkin pilihan yang kita bisa pilih adalah masalah jenisnya. Lalu apakah annual report, apakah quarterly, monthly, atau periodically, ya. Lalu selebihnya sih lebih ke aksesoris aja ya, misalnya apakah balance yang zero kita mau tampilkan, foreign name-nya kita mau tampilkan, dan sebagainya. Nah, mungkin yang penting adalah di sini, ya, bahwa seperti dikatakan di dalam pelajaran working with currency, kita bisa loh menghasilkan laporan keuangan dalam dua mata uang asing yang berbeda, ya, yaitu local currency dan system currency. Itu kalau local currency dan sistem currency-nya kita set dengan mata uang yang berbeda. Nah, di sini kita bisa pilih first column-nya mau pakai apa? Local currency, ya. Lalu sistem currency-nya, kolom keduanya mau apa? Sistem currency, silakan. Nah, kalau in case kita dua-duanya menggunakan local currency-nya dalam mata uangnya sama, mungkin kita bisa pilih relative percentage, ya, untuk menampilkan presentasi perkembangan dari akun kita tersebut. Ya, lalu banyak nih aksesoris yang lain seperti mau menambahkan journal voucher. Ya, jadi journal voucher pun meskipun journal voucher kita tahu sifatnya itu adalah belum efek ke GL, belum diposting, kita bisa mensimulasikan seolah-olah sudah di-add. Tinggal centang aja di sini. Closing balance, seandainya kita telah melakukan adjustment, ya. Lalu ini adjustment yang ini ya. Kalau ini adalah closing balance, ya. Atau kita mau ada lagi nih segmentasi, ini untuk kasus akun-akun segmentasi atau expanded, ya. Ini tambahan-tambahan aja, informasi tambahan saja. Katakan kita yang standar aja deh, nggak usah macam-macam, ya. Lalu kita oke. Nah, perhatikan di sini muncullah laporan aset kita. Nah, gaya laporannya gayanya adalah gaya vertikal, bukan gaya horizontal yang menggunakan kayak semacam T, ya, T account, ya. Nah, di sini kalau kita mau detail, kita bisa breakdown sampai level yang paling kecil, misalnya level 5. Nah, ini juga yang saya utarakan di awal, sebaiknya ya active account itu di level yang sama. Kenapa? Jadi pada saat kita mau bikin report ini kan enak. Ya, contoh di sini level 4 dan level 5 tuh muncul tuh, ya kan? Fungsinya kan kalau level 4 adalah summary saja seperti ini. Ya. Oke, kita balikin lagi ke level 5. Oke. Nah, ini pun kita bisa ekspor ke Excel, ya, atau kita bisa ekspor ke PDF. Nah, kalau kita mau ekspor ke PDF, di sini ada pilihan balance sheet yang vertikal atau yang horizontal. Nih, coba kita cetak ya, preview, kita yang balance sheet biasa. Nah, ini seperti yang T ya, dia ke kanan, horizontal. Ini juga ada, tapi hanya dalam bentuk cetakan. Ya, kalau yang ada di layar itu adalah yang dalam bentuk vertikal. Ya. Oke, ini untuk laporan balance sheet. Jadi kurang lebih seperti ini. Dan ini memang sudah template ya. Jadi kalau saya perhatikan sih untuk laporan neraca hampir di seluruh dunia sama ya bentuknya. Mungkin kalau Anda mau custom sedikit, sebelumnya ini kita punya template ya. Anda bisa menggunakan mengganti template-nya ya, tapi biasanya ya seperti saya bilang semua tidak jauh-jauh dah, hampir semuanya hampir sama ya. Oke, berikutnya adalah trial balance. Nah, trial balance, kalau trial balance agak sedikit beda dengan balance sheet ya. Kita point of view-nya ada dua nih, kita mau cari by BP atau kita mau by GL ya. Artinya maksudnya kalau seandainya kita ingin melihat summary akun-akun yang berhubungan dengan bisnis partner, ya seperti piutang, hutang, dan sebagainya, silakan. Tapi kalau memang lebih trial balance yang umum, biasanya memang by GL. Dan di sini kita pilih akunnya semua. Nah, kalau trial balance itu kan semua akun ya, mulai dari akun neraca ya sampai akun laba rugi. Ya, kita select semua aja.
Kalau mau dipilihin, mau sampai level detail silakan ya. Oh yang ini nggak usah, yang itu nggak usah, silakan. Oke. Nah, trial balance ini enaknya kita bisa pilih per periode ya, karena kan trial balance sifatnya adalah summary transaction untuk masing-masing akun ya. Padahal kan mau bulan Januari ya, atau 1 tahun penuh tahun 2021 silakan. Nah, selebihnya juga sama ya, aksesoris aja. Kita mau yang manual bulanan, mau yang quarterly, mau yang tahunan dan segala macam. Ya, template-nya pun sama, ada kita bisa bikin template, kita bisa rubah-rubah dikit gitu ya. Ininya pun sama, fitur-fiturnya ini juga sama ya. Lalu selebihnya kita coba oke. Oke, nah di sini saya tadi ada pilih sistem local currency ya, mestinya nggak usah ya. Kenapa? Karena kan di database kita hanya ada local currency dan sistem currency-nya adalah sama ya. Nah, perhatikan ini adalah trial balance ya. Ini semua akun ditampilkan ya. Perhatikan berapa total debitnya, berapa total kreditnya, balance-nya menjadi berapa. Karena ini adalah summary untuk masing-masing account ya. Tinggal kita batasin periodenya, kita mau dari bulan berapa sampai bulan berapa ya. Oke, itu untuk trial balance. Berikutnya laba rugi. Nah, laba rugi juga sama, kita bisa pilih periodenya ya. Aksesorisnya pun sama ya, sama percis. Jadi Anda mau pilih-pilih. Nah, kalau untuk kolom kedua mungkin saya bisa jangan pilih sistem currency. Kenapa? Karena lokal dan sistem currency kita di database demo kita adalah sama. Mungkin Anda bisa coba-coba untuk yang balance to comparison ya, live to date atau year to date deh, jangan live to date. Yang live to date dari nol, dari mulai berdiri. Oke, mau tampilkan nggak akun yang with balance zero? Tampilkan deh, karena kan mungkin ada akun-akun yang tidak ada transaksinya, tapi kita mau lihat juga. Silakan, ini berarti 1 tahun ya, tahun 2022 sudah. Kalau sudah oke. Nah, ini adalah laporan laba rugi. Nah, untuk laporan laba rugi pun semua hampir sama ya, jadi tinggal mengurutkan akun-akun revenue, akun-akun biaya. Nah, at the end nanti ada yang namanya profit period ya, kita untung atau kita rugi. Nah, ini kita rugi nih karena minus ya dalam tanda kurung. Level-levelnya pun kita bisa bagi-bagi, mau level detail, mau level summary. Level 1 berarti summary ya. Jadi revenue sama biaya, gedean biaya nih, makanya rugi ya. Oke, nah ini sama ya, bisa ekspor PDF, bisa Excel, mau dicetak boleh, silakan ya. Oke, sebetulnya ada satu lagi yang masuk tergolong dalam financial report, yaitu namanya statement of cash flow. Nah, statement of cash flow ini memang harus kita lihat lokalisasi by negara. Ya, contohnya misalnya kita di Indonesia, kita kan nggak ada lokalisasinya. Ya, pertanyaannya ada nggak nih perusahaan atau klien kita yang membutuhkan laporan ini? Ya, jadi sebetulnya ada juga nih, ada 2 customer saya yang minta laporan ini. Ya, dan yang meminta katanya orang auditor. Nah, ini juga silakan. Ya, ini pun ada template-nya. Ini adalah laporan yang baku juga ya. Laporannya kurang lebih seperti ini, dan ini masih bisa kita custom sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau untuk laporan yang lain, saya sih tidak suggest untuk custom. Ya, meskipun kita bisa rubah-rubah dikit melalui template-nya ya, tapi biasanya untuk laporan finansial, neraca, laba rugi, trial balance semua sama ya, seluruh perusahaan. Nah, ini yang dimaksud dengan statement of cash flow. Ini kita bisa rubah-rubah nih, komponen satunya, line 2-nya, line 4-nya ini mau ambil dari akun-akun yang mana saja. Karena ini adalah kita yang menentukan ya cash flow akun kita. Ini kan statement of cash flow. Ini sebelah ini ada yang bilang ini masuk dalam kelompok cash management report. Ya, tapi sebetulnya masuk ke dalam financial report. Oke. Nah, sampai pun teman-teman kesulitan untuk merubah atau mengcustom laporan ini, sebetulnya kita bisa adjust secara manually. Ya, yang penting secara susunan ini seharusnya sudah sama semua. Ya, tinggal kita bisa rubah secara manual dan kita bisa menghasilkan laporan ini secara manual juga. Ya, jadi tinggal kita ambil dari laporan GL kita. Untuk akun ini kita kan bisa melakukan query atau kita bisa lihat laporan dari laporan keuangan yang lain. Ya, sudah, nanti kita save. Oke, itu untuk statement of cash flow. Sampai sini ada pertanyaan? Berikutnya kita masuk ke cash management report. Nah, tadi dalam cash management report kita punya yang namanya cash flow report. Nah, cash flow report itu ada di mana? Nah, cash flow report itu adanya di financial, lalu financial report, lalu di financial.
Di sini ada yang namanya cash flow report. Oke. Nah, jadi di dalam cash flow report ini pertama kita tentukan dulu nih, ini dalam chart of account kita mana sih cash account kita ya. Mana yang apakah credit card kita mau dimasukkan ke sini. Cek ya. Ini kalau kita mau cari by business partner ya. Kalau sudah, kita tentukan tanggalnya, tanggal berapa ya. Nah, seperti saya bilang, ini kita bisa melakukan ke masa depan ya. Jadi katakan mulai tanggal 16 deh sampai tanggal 30 ya, time intervalnya daily. Nah, ini juga aksesoris yang mau tambahkan, recording posting mau ditambahkan nggak, jurnal voucher dan sebagainya, silakan. Nah, ini yang masalah security level ya. Ini security levelnya yang security level 1, 2 dan sebagainya, ini kita tinggal pilih di sini ya. Kalau sudah, kita oke. Nah, ini kelihatan nih dari tanggal 16 sampai tanggal 30. Nah, kita mungkin lihat yang terakhir tanggal 30 ya. Ini kalau kita lihat, kita coba collapse ya. Ini kira-kira apakah masih aman nih ya untuk cash flow kita ya. Nah, katakan tanggal 16 nih, tanggal 16 apakah aman ya. Jadi total debit kita sama total kredit kita masih besaran debit kita, berarti ini masih aman ya. Ini sih secara overall masih aman ya. Kenapa? Karena masih positif ya. Artinya total debit sama total kredit masih bacakan total debit. Nah, ini memang dibaginya segini. Ini adalah security level yang tadi kita set tadi di depan ya, untuk cash account, cek, kredit dan sebagainya ya. Nah, jujur memang untuk laporan cash flow yang standar SAP ini beberapa customer saya tidak suka dan minta di custom ya. Silahkan aja, karena memang ini standar dari SAP seperti ini. Tapi sebetulnya ini ya cukuplah untuk membantu, untuk membaca, untuk memprediksi sampai nanti tanggal berapa ke depan secara cash flow kita masih sehat apa nggak sehat ya. Karena dan security levelnya pun kita bisa ganti-ganti kok ya. Mana nih customer liability, mana debt to vendor, cash account kita, credit card ya, cek dan segala macam. Oke, berikutnya adalah aging report. Nah, kalau aging report itu adanya di accounting report ya, di financial report, tapi tabnya tab yang accounting atau menunya menu accounting. Di sini ada namanya aging. Nah, sebetulnya aging itu ada dua ya, customer receivable aging dan vendor liability aging. Nah, seperti saya katakan di awal, memang kebanyakan teman-teman accounting hanya melihat customer receivable aging saja. Kenapa? Karena ini adalah piutang-piutang dari customer kita ya. Kalau untuk vendor liability aging biasanya memang agak sedikit diabaikan dan mungkin bisa dilihat dari cash flow report kita yang tadi ya, bahwa kelihatan juga loh ya debt to vendornya seberapa besar. Oke, nah ini adalah parameter-parameter kalau kita menjalankan customer receivable aging ya. Misalnya kita pilih tanggal berapa nih, aging date-nya mau tanggal kapan, katakan tanggal hari ini misalnya, boleh. Nah, intervalnya pun kita bisa ganti-ganti nih, 30, 45, 60, 75 ya. Nah, posting date-nya sampai kapan? Katakan semua. Kalau sudah, kita coba oke. Nah, ini adalah untuk laporan customer receivable aging. Ini kalau kita mau expand semua bisa ya. Ini per business partner kita, per customer kita. Kalau mau kita lihat per satu-satu, kita collapse dulu. Misalnya kita mau lihat gempa bumi raya ya. Nah, ini invoice, ada incoming payment tapi belum di reconcile. Nah, ini kelihatan semua. Dan hutang ini berapa lama, masuk kelompok yang mana, 0-30 hari ya. Ini kebanyakan 76 plus ya. Kenapa? Karena ini adalah database demo kita ya. Apakah yang sudah masuk dalam kelompok doubtful debt? Nah, ini kita yang tentukan semua ya. Jadi kita bisa lihat nih, oh mana nih customer yang sudah masuk kelompok jatuh tempo sekian. Nah, ini kan mesti dikontekin satu persatu untuk di approach ya, untuk diminta pembayarannya atau penagihannya. Oke. Nah, ini adalah untuk customer receivable aging. Nah, untuk vendor liability aging sebetulnya hampir sama ya. Cuman bedanya kan point of view-nya adalah ini point of view ke vendor ya. Jadi ini hutang-hutang kita. Ya, kita collapse ya.
Oke, yang terakhir menurut slide adalah dunning. Jadi dunning itu sebetulnya sifatnya wizard ya. Jadi itu bukan laporan tapi sifatnya lebih ke utility, di mana dunning wizard ini adalah untuk nanti menangkap atau memproduksi atau memproduce dunning letter ya, surat peringatan. Jadi nanti tetap kita harus jalankan ya. Jadi dunning itu pertama kita setting dulu ya dunning termnya ya. Dunning termnya itu seperti apa, ini kita bisa simpan dalam kode standar misalnya yang ada di dalam SAP standar. Oh, letter level 1, coba kita misalkan level 1 adalah kalau sudah 30 hari telat. Nah, ada fee-nya enggak, ada interest apa enggak, ini ada interest semua. Level 2 60 hari, level 3 kalau sampai 90 hari. Ini kalau ada interest, ini rumusnya segini 5% ya. Nanti otomatis posting apa enggak. Nah, ini kita pertama tentukan dulu dunning termnya, namanya standar misalnya ya. Nah, kalau sudah, maka nanti dari dunning term tadi kita tempelkan ke bisnis partner. Bisnis partnernya di sisi customer ya. Di sini ada yang namanya dunning term. Nah, ini standar ya. Otomatis posting apa enggak ya. Nah, ini standar yang tadi ya ke dunning term. Nah, jadi kita define dulu ininya ya. Lalu kalau sudah kita tentukan lagi yang namanya tadi dunning level. Nah, ini tadi ya yang ditempelin ke dunning term. Kalau sudah kita tinggal jalanin si dunning wizard ya. Dunning wizard nanti step by step dia nanti akan membaca ya. Membaca semua customer yang telat bayar ya. Untuk customernya mungkin kita bisa pilih semua ya. Nanti kalau kita terakhir, nah ini nih ya, ini kan sebenarnya kayak semacam di itu kan ya, di aging report ya. Nah, nanti di step terakhir ya, ini nanti kita akan print dunning ya, atau email ya. Kalau settingan kita sudah terkonek dengan mail server kita bisa email, tapi kalau enggak nanti dicetak. Nah, cetakannya itu ada di sini. Saya coba buka dulu. Layout manager itu ada di mana? Untuk dunning. Nah, ini dunning ya. Ini dunning level 1, ini kurang lebih layoutnya tidak ada PLD. Nah, ini kurang lebih, ini pun bisa kita custom ya untuk layoutnya ya. Ini yang cek crystal report, saya nggak ada crystal report ya, makanya error. Ini bisa di custom untuk surat peringatan level 1 ya, seperti apa, surat peringatan level 2 seperti apa dan sebagainya. Itu layoutnya pun masih kita bisa custom. Jadi kembali lagi, dunning itu sebetulnya hanya sifatnya adalah utilities ya, dalam bentuk wizard yang nanti dia akan menangkapin semua customer kita yang telat bayar. Nah, telat bayarnya masuk ke dalam dunning level. Apakah dia masuk ke dalam dunning level 1, berarti nanti akan dikirimin atau kita kirimin surat untuk dunning letter level 1. Kalau dia masuk dari 60 hari, masuk dia ke dunning level 2 ya. Kalau 90 hari, dunning level 3. Nah, paling bentuk suratnya kita sesuaikan. Mungkin dunning level 3 agak sedikit keras ya, hurufnya bold semua atau warnanya merah. Nah, silakan semua kita tentukan sesuai dengan SOP atau policy dari perusahaan masing-masing. Jadi itu aja untuk demo controlling report dan cash management report. Ada pertanyaan sampai sini?